Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oh iya, sepertinya sebagian semangat, sepertinya belum semangat ini ya. Ada di sini yang belum makan? Atau semuanya udah sarapan ini semua? Saya belum makan, Pak. Waduh, yang lain gimana? Halo, yang lain? Udah sarapan? Saya juga belum, Pak. Wow, ya udahlah. Ini kita buat singkat aja ya. Jadi kalau Bapak nanti sebutkan selamat pagi, jawabnya semangat ya, biar langsung kita lanjut, oke? Oke, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Salam sehat, Pak. Pagi, Pak. Oke, Pagi, mantap. Pak. Oke, mantap. Baiklah, sebelum memulai acara pembelajaran kita ini ada baiknya siapa ya? Coba Okto pimpin dua kita nak. Halo. Halo, Pak. Nggak kedengaran suara Okto ya? Atau cuma Bapak sendiri yang nggak kedengar? Memang nggak kedengaran, Pak. Suara Okto yang nggak kedengaran, Pak. Oh, oke. Coba tuh, Okto. Halo, Okto. Buka dulu handsfree-nya, Leok. Halo. Yuk, Okto. Coba pimpin dulu untuk kita nak, biar kita mulai pembelajaran ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai? Sudah, Pak. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini tentang nilai-nilai dari Pancasila. Tunggu ya, Bapak share screen ya. Kelihatan anak-anak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baiklah, kita akan mempelajari tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga, yaitu nilai-nilai Pancasila. Saya ingin salah seorang untuk membacakan wacana ini. Kelihatan wacananya kan? Kelihatan, Pak. Ayo. Leo, coba baca wacana ini untuk kita nak. Baik, Pak. Jadi, pada suatu hari, hati bertemu bersama faktor yang menyebabkan beberapa bangunan di tengah hati terkena dampak. Begitu juga dengan rumah hati terkena dampak. Dengan papat hati dan satu lain. Dan dengan kita tersebut, dapat beberapa teman hati di sekolah belajar mereka untuk bahkan teman yang lain di beberapa itu mereka. Halo, Pak. Halo Leo. Suaranya nggak kedengaran nak. Baik, Bapak, saya akan mulai ya Pak, kembali lagi. Oke. Pada suatu hari, Desa Adi terkena bencana alam, longsor, menyebabkan beberapa bangunan di Desa Adi terkena dampak. Begitu juga dengan rumah Adi ikut terkena dampak. Teman sekolah Adi dari kampung lain yang mendengar musibah tersebut sepakat untuk membantu Adi. Beberapa teman Adi menyisihkan uang jajan mereka untuk disumbangkan. Teman yang lain menyumbangkan beberapa buku mereka yang belum terpakai.
dan sebagian teman-teman lainnya memberikan pakaian lebih mereka kepada Adi. Oke, Sudah, oke. Pak? Oke, bagus Leo. Nah, anak-anak, saya ingin kalian untuk beberapa saat nanti untuk membacanya ini ulang karena kita akan melanjutkan pembelajaran kita, oke? Ya, Pak. Baik. Nah, karena kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila, maka pertama-tama kita harus belajar tentang Pancasila itu sendiri. Kalian udah tentu tahu ya itu Pancasila ya kan? Panca artinya 5 dan sila itu adalah dasar. Nah, Pancasila itu adalah ideologi negara kita. Nilai Pancasila ini digali dan dikelompokkan sesuai dengan silanya. Tetapi, apa itu isi silanya? Saya ingin salah seorang dari kalian untuk menyebutkan sila dari Pancasila. Yuk, siapa ya? Coba Benjamin. Pasti tahu lah ya kan? Kelas 5 nggak mungkin nggak tahu nilai Pancasila ya kan? Ya, Pak. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah, Pak. Bagus. Nah, setelah kalian mengetahui isi dari Pancasila itu sendiri, sekarang kita akan masuk pada apa sih nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu? Nah, yang pertama kita akan masuk ke dalam sila pertama. Dalam sila pertama atau Tuhan Yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejauhan tahan atau bentuk implementasi gitu tujuan manusia, bentuk perwujudan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kita itu sebagai makhluk ciptaannya itu, makhluk ciptaan yang kuasa itu, kita haruslah memiliki tujuan utama itu adalah untuk menyembah Tuhan dan juga memuliakan Dia, memuliakan Yang Maha Kuasa gitu kan. Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan, penyelenggaraan negara, bahkan moral penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan HAM harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, Bapak ingin bertanya, di sini ada gambar ini ya kan? Kalian bisa nggak mengidentifikasikan gambar-gambar tersebut? Ayo, anak-anak Bapak sekalian, bisa nggak membedakan, mengidentifikasikan gambar-gambar yang ada di sini? Saya, Pak. Oke. Berdasarkan gambar tadi, Pak, saya mengidentifikasi bahwasannya mereka itu, Pak, beribadah ke rumah ibadah masing-masing, Pak. Oke. Bisa nggak membedakan ini yang mana aja agama-agama ini? Ayo, Pak. Ya, Nur Afriani. Yang pertama itu agama Kristen, Pak. Yang pertama itu agama Kristen. Oke. Yang kedua, yang di Islam. sampingnya itu tengah atas. Islam. Yang di kanan atas itu Konghucu, Pak. ya. Yang di kiri bawah Kristen juga, Pak. Oke. Yang di tengah bawah Hindu. yang ini
Yang paling pojok bawah. Yang terakhir Buddha, Pak ya? Oke, oke, betul. Nah, ya setelah kita belajar tentang nilai sila pertama, kita akan memasuki tentang sila kedua. Ini adalah sila kedua. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Dari sini sampai sini ada yang masih bingung tentang kedua sila ini? Tidak ada, Pak. Nilainya? Tidak ada, Pak. Oke. Isi dari nilai sila kedua ini tentang kemanusiaan adil dan beradab sesuai dengan kalimatnya, manusia yang adil dan beradab. Di mana kita sebagai manusia Indonesia itu, rakyat Indonesia, haruslah kita bersikap adil dan juga memiliki adab. Adab itu seperti moral, etika, dan segala macamnya. Paham kan, anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, paham. Yang ketiga itu adalah nilai sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara adalah penjelmaan sifat kodrat manusia yang monodualis. Monodualis maksudnya adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, kenapa digabungkan? Kalian mungkin bertanya-tanya kan, makhluk individu dan makhluk sosial, kenapa digabungkan itu, Pak? Seharusnya itu berbeda. Mungkin ada kalian yang bertanya seperti itu ya kan? Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Dikatakan monodualis, maksudnya pada beberapa keadaan, manusia itu inginnya dia sendirian melakukan sesuatu yang memang dia inginkan, akan tetapi pada hal lain juga, dia harus mementingkan juga keadaan dari masyarakat umum. Dia tidak boleh melakukan sesuatu yang berlebihan, yang menurutnya benar, tetapi menurut masyarakat sosial itu salah. Makanya disebutkan monodualis, manusia itu sebagai monodualis. Mereka boleh melakukan sesuatu itu secara sepihak, tetapi jangan sampai merugikan masyarakat. Karena dia berada di masyarakat, walaupun dia individu, tetapi dia berada di kawasan masyarakat begitu. Adanya perbedaan bukan untuk dijadikan konflik dan permusuhan, melainkan diarahkan pada sesuatu yang saling menguntungkan, yakni persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama. Nah, ini dia. Persatuan Indonesia itu, tujuan kita adalah untuk saling bersatu. Seperti di gambar ini, di mana berbagai kebudayaan itu saling berteman, saling menggenggam erat, saling tolong-menolong, saling mensupport, saling mendorong agar terwujudnya masyarakat yang idealis. Idealis maksudnya sesuai dengan apa yang kita impikan. Begitu. Terus, yang nilai sila keempat itu adalah nilai filosofis yang terkandung dalam sila keempat, bahwa hakikat negara adalah sebagai bentuk sifat kodrati manusia, sebagai makhluk individu, dan makhluk sosial. Negara dari rakyat, oleh rakyat. Jadi, inti dari nilai sila keempat ini, di mana rakyat Indonesia itu haruslah mengambil keputusan bersama itu didasarkan pada demokrasi. Itulah kenapa kita memiliki bentuk pemerintahan demokrasi, karena demokrasi itu tujuannya adalah dari rakyat untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Jadi, tujuan dari sila keempat ini, di mana terkandung dalam bentuk pemerintahan kita demokrasi, agar kita mengambil keputusan itu secara meluas, di mana pilihan orang paling banyak adalah suatu kebenaran. Di mana pilihan orang paling banyak adalah suatu pilihan yang paling tepat.
Itulah dari poin dari sila keempat. Nah, yang terakhir itu nilai dari sila kelima. Dalam sila kelima terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Di dalam sila kelima tersebut juga terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama atau sosial. Nah, sosial ini sebenarnya adalah bentuk lebih luas dari sila kedua. Bentuk lebih luas dari sila kedua. Walaupun memang agak berbeda, tetapi tujuannya itu adalah sama, yaitu keadilan. Di sila kedua itu keadilan untuk manusia, di sila yang kelima itu keadilan untuk kita semua, untuk masyarakat umum. Nah, sampai di sini ada yang kurang paham? Oh, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya pernah menemukan di dalam suatu musyawarah kan, Pak, bahwasannya suara terbanyak itu merupakan suara yang banyak itu adalah sesuatu yang salah, Pak, dibanding dengan suara yang sedikit yang menyuarakan kebenaran. Jadi bagaimana menurut Bapak melihat hasil keputusan tersebut? Karena yang Bapak bilang tadi kan di Indonesia ini kan memegang prinsip demokrasi, di mana orang suara terbanyak itulah dianggap benar. Tetapi Pak, ini kebalikan, kasus yang saya temukan ini kebalikannya, Pak, di mana suara yang kecil itu adalah suatu kebenaran dibanding dengan suara yang banyak itu adalah sesuatu kekeliruan atau kesalahan. Nah, disitulah pentingnya kita sebagai warga negara itu disebut dengan berpikir cerdas dan juga cermat. Apa maksudnya, Pak? Kita berpikir itu haruslah berdasarkan fakta dan logika. Itu yang pertama. Nah, jika ada suatu permusyawarahan di mana kebanyakan orang memilih yang salah, walaupun itu memang salah, akan tetapi berdasarkan masyarakat tersebut atau kumpulan tersebut itu benar. Nah, disitulah saatnya orang-orang yang pandai melakukan yang namanya interupsi atau memberikan saran. Sebaiknya hal yang dilakukannya itu tidak dilanjutkan. Begitu juga seperti Nak Doni yang seperti ucapannya tadi. Jika menemukan hal-hal yang seperti itu berdasarkan masyarakat umum itu salah, tetapi lebih banyak orang memilih, itulah saatnya Nak Doni sebagai orang yang katanya belajar, siswa terpelajar gitu, harus memberikan masukan walaupun kita masih kecil, maksudnya orang yang belum terpandang atau orang yang belum cukup tinggi statusnya di dalam masyarakat, tetapi kita memiliki hak. Itulah yang ada kita memiliki hak dan kewajiban, kita memiliki hak untuk mengutarakan apa yang kita pikirkan. Di negara Indonesia juga kita dibebaskan untuk mengutarakan hak kita. Itu ada di sila kedua juga, kondisian yang adil dan beradab, di mana kita memiliki hak juga untuk mengutarakan apa yang kita pikirkan. Begitu kira-kira. Apakah Nak Doni sudah memahaminya? Sudah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Nah, ini adalah kelima sila tadi ya kan, anak-anak. Kelima sila ini terkadang beberapa orang gak mau menaatinya. Seperti ini. Nah, perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Jangan ditiru ya anak-anak. Yang pertama itu di sekolah. Memilih teman hanya yang kaya saja. Jangan pernah membanding-bandingkan teman ya anak-anak.
Yang kedua, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada temannya. Itu juga jangan pelit. Menyontek juga. Menyontek adalah hal yang salah ya anak-anak. Berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera dan mengejek teman. Di keluarga juga, beberapa orang tidak mencerminkan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Yang pertama itu, tidak melakukan ibadah sesuai dengan agamanya. Tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga, bermalas-malasan, tidak mau membantu orang tua, memaksa kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Dan juga di masyarakat, perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila adalah tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadatan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda dan rapat lingkungan, suka pamer. Nah, bagi orang-orang yang suka pamer, jangan suka pamer ya. Mencuri, Baik, Pak. mencuri dan melakukan kekerasan. Pamer. Oke. Nah, jangan suka pamer, mencuri dan melakukan kekerasan. Oke. Nah, setelah kita belajar ini, Bapak ingin tanya. Tadi kita udah membaca wacana yang pertama kan, yang di atas kan? Yang pertama kali kita bahas kan? Iya, Pak. Nah, Bapak ingin bertanya dulu pada anak-anak semua. Coba kalian udah baca. Coba kalian simpulkan apa nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam wacana tersebut. Siapapun boleh menjawab. Ayo. Oh, sila kedua, Pak. Di bagian mana lah itu? Ayo. Di bagian kemanusiaan yang adil dan beradab, Pak. Ya maksud saya, Nak Doni, di dalam wacananya itu dia di bagian mana persisnya itu seperti tergambar dalam sila kedua? Oh, ini Pak, membantu teman yang terkena bencana alam, Pak. Seperti menyumbangkan buku, memberikan uang kepada korban yang terkena bencana, Pak. Oke. Tapi itu juga masuk sila kelima ya? Oh iya, Pak. Oke. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Halo anak-anak, ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Saya rasa cuma itu saja, Pak. Oh, oke lah. Sepertinya memang sih jawaban dari Doni tadi udah benar ya. Saya pikir ada yang memiliki pendapat yang lain. Baiklah. Nah, karena materi kita sudah selesai, Bapak pengen kalian berdiskusi tentang Bapak telah mengirimkan bahan ajar. Di situ kalian diminta untuk mengamati nilai-nilai Pancasila dan tentukan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila itu. Tentukan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila itu. Saya akan bagi kelompoknya itu. Untuk kelompok pertama ada Okto, Benyamin, Rizka Fadila, dan Nur Afriani. Kelompok kedua ada Doni Satria, Lea Santuri, dan Tetni. Nah, Bapak nanti akan memberitahukan bagaimana kalian nanti untuk mempresentasikannya. Tapi sekarang Bapak akan memberikan kalian waktu untuk mencari jawabannya. Kira-kira 20 menit cukup ya? Cukup, Pak. Oke. Silakan anak-anak. Baiklah. Gimana, udah dapat jawabannya anak-anak? Sudah, Pak. Gimana kalau kelompok satu duluan yang memaparkan
temuannya. Seperti ini ya. Kelompok satu akan menjelaskan apa-apa saja perilaku yang baik berdasarkan sila pertama dan sila kedua aja ya. Dan kelompok 2 nanti untuk menjelaskan sila ketiga, keempat, dan kelima ya. Dapat dipahami kan? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Oke, silakan kelompok pertama dulu. Baik, Pak. Di sini, Pak, saya perwakilan kelompok 1 akan membagikan hasil diskusi kami, Pak. Oke. Untuk yang sila yang pertama, perilaku yang menggambarkan dari sila pertama yaitu yang pertama adalah melakukan ibadah rutin, yang kedua menghormati agama dan kepercayaan orang lain, yang ketiga tidak memaksakan seseorang terhadap suatu agama, yang keempat bekerja sama dengan pemeluk agama lainnya, dan yang kelima itu membina kerukunan antar sesama umat beragama. Lalu untuk sila kedua, yang pertama itu mengakui dan memperlakukan teman sesuai harkat dan martabatnya. Yang kedua, saling mencintai dan menyayangi antar sesama. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa dan menjaga perasaan orang lain. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, bersedekah. Dan yang terakhir, saling menghormati dan saling bekerja sama. Sekian jawaban dari kelompok kami, Pak. Oke, mari kita berikan tepuk tangan pada kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2 untuk memaparkan hasil temuannya. Baik, Pak. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Perilaku yang menggambarkan sila ketiga ini adalah yang pertama selalu mengedepankan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan sendiri. Yang kedua, melestarikan kebudayaan bangsa termasuk kebudayaan daerah. Yang ketiga adalah mencintai Indonesia. Pada sila keempat, yaitu kerekatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah yang pertama dalam menentukan sesuatu kiranya dilakukan dengan diskusi ataupun musyawarah. Yang kedua, mengakui keputusan bersama. Yang ketiga, mau mendengar dan mengakui pendapat seseorang. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana perilaku yang menggambarkannya adalah menghormati hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, suka memberi pertolongan, dan menghargai karya orang lain. Oke, bagus. Mari kita berikan tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Nah, jawaban kalian semua itu udah bagus-bagus sekali. Bapak pengen setiap perwakilan dari kelompok nanti untuk mengirimkan ke Bapak hasil temuan kalian itu dari sila pertama sampai sila kelima ya. Baik, Pak. Oke, nanti habis pembelajaran ini selesai. Oke. Oke lah anak-anak, karena sepertinya waktu kita udah habis, saya ingin seseorang untuk menyimpulkan. Siapa ya? Rizka Fadilah. Tolong nak, simpulkan pembelajaran kita hari ini. Atau Benyamin aja ya, Benyamin Simamora. Ya, Pak. Tolong simpulkan pembelajaran kita hari ini. Buat singkat aja biar cepat. Baik, Pak. Oke. Dari penjelasan Bapak tadi, saya dapat menyimpulkan bahwasannya kita sebagai warga negara Indonesia harus mengimplementasikan dan juga melakukan sila-sila yang terdapat pada Pancasila, Pak. Seperti sila pertama, Pak, kita harus beribadah. Seperti sila kedua itu kita harus bersikap adil terhadap sesama kita dan tidak mencemooh, Pak. Seperti itu, Pak. Mungkin dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, bagus. Nah,
Anak-anak, Bapak akan menyimpulkan sekali lagi biar lebih komplit. Mikrofonnya, Pak. Baiklah, anak-anak, bagus tadi penjelasannya. Bapak akan menambahi simpulan yang telah diberikan. Nilai dari Pancasila ini adalah nilai yang terkandung, yang harus kita teladani sebagai rakyat Indonesia. Kita bangga menjadi rakyat Indonesia, kita juga harus meneladani nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila itu, yang pada sila pertama itu tentang beribadah dan tentang berhubungan tentang kita dengan Tuhan kita. Yang kedua itu tentang keadilan dan adab kepada sesama manusia. Yang ketiga itu kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia. Kita harus bersatu karena dunia ini pada dasarnya berkembang, apalagi pada tahap globalisasi sekarang. Indonesia pada beberapa titik kemungkinannya akan menghilang pada beberapa aspek, entah itu budaya, entah itu masyarakat, entah itu apa, bakal menghilang. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus bersatu ya, kita harus bersatu untuk tetap saling berjabat tangan, saling menyatu, saling kuat gitu untuk menjaga negara kita. Jangan sampai ada negara-negara lain yang sampai menghilangkan sesuatu dari negara kita, entah itu kebudayaan kita, batik, apa segala macam begitu. Yang keempat, kita harus selalu bermusyawarah, entah itu memilih ketua kelas, entah itu memilih suatu event, membuat suatu acara begitu, harus berdasarkan musyawarah. Itu yang namanya masyarakat yang adil, yang sesuai dengan nilai Pancasila. Yang terakhir itu keadilan sosial. Kita harus selalu adil dan juga menata apa yang sesuai dengan masyarakat kita. Apa yang sesuai dengan masyarakat kita. Adil berdasarkan sosial gitu. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Saya ingin Tetni Tesalonika untuk memandu dua penutup kita. Ayo nak. Baik, Kak. Untuk teman-teman, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih semua anak-anak telah datang pagi ini. Saya ucapkan selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke.